Ketika kita sedang membicarakan tentang kimia, maka secara langsung ataupun tidak langsung, maka kita juga akan membicarakan tentang suatu materi. Materi. Lalu pertanyaan yang muncul adalah, apakah materi ini sebenarnya? Secara definisi, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa, mempunyai massa dan menempati ruang. Ruang. Jadi, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Misalnya di sini saya mempunyai sebuah apel, katakanlah ini sebuah apel. Ini adalah sebuah apel. Saya beri tangkai dan daun. Lalu apel ini saya taruh di dalam sebuah ruangan, katakanlah di dalam eh, ruang makan. Saya akan gambarkan ruang makan. Katakanlah ini ruang makan karena saya tidak bisa menggambarkan ruang makan dengan jelas di sini. Maka katakanlah ini adalah ruang makan. Kita anggap saja ini adalah ruang makan. Nah, apel ini ketika kita timbang ternyata mempunyai berat sekitar katakanlah misalnya 12 gram. Maka di sini saya bisa mengatakan kalau apel ini adalah suatu materi. Kenapa? Karena apel ini mempunyai massa yaitu sebesar 12 gram dan menempati ruang. Di sini dalam hal ini ruang makan. Seperti itu. Jadi saya bisa mengatakan kalau apel ini adalah suatu materi karena dia mempunyai massa dan menempati ruang. Selain dari apel, maka kita juga bisa mengatakan bahwa benda-benda kecil yang sangat ringan, seperti katakanlah di sini misalnya saya mempunyai sebuah atom karbon. Misalnya di sini saya mempunyai atom karbon. Atom karbon ini mempunyai massa, massa atom relatif sebesar 12 mu. 12 mu. 12 mu ini 1 mu. 1 mu itu setara dengan 1,67 kali 10 pangkat min 27 minus 27 kilogram. Jadi 12 mu bisa kita katakan bahwa 12 mu ini 12 dikali 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kilogram. Maka kita akan dapatkan angka sekitar 20 20,04 kali 10 pangkat minus 27 kilogram. Nah, di sini kita mendapatkan massa atom karbon yang sangat kecil dengan angka yang sangat kecil. Artinya di sini atom karbon ini sangat ringan, ya, jadi tidak mungkin untuk kita timbang. Tetapi di sini tetap kita bisa mengatakan kalau atom karbon ini adalah suatu materi. Kenapa? Karena dia mempunyai massa, walaupun massa yang ia miliki sangat kecil. Dia tetaplah mempunyai massa dan menempati ruang. Artinya di sini atom karbon ada di alam semesta ini. Jadi kita tidak membatasi kalau ruangan ini adalah suatu tempat yang tertutup. Artinya alam semesta juga kita bisa katakan sebagai sebuah ruang seperti itu. Jadi atom karbon C bisa juga kita katakan sebagai suatu materi karena ia mempunyai massa dan juga menempati ruang. Jadi saya ulangi, jadi materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Lalu materi ini bisa kita bagi-bagi berdasarkan beberapa metode pembagian. Yang pertama kita akan membagi materi ini berdasarkan bentuk. Di sini berdasarkan bentuk kita akan mempunyai salah satu jenis materi yang berbentuk padat. Berbentuk padat. Ciri-ciri dari materi yang berbentuk padat adalah dia mempunyai volume yang tetap. Volume yang tetap. Lalu yang kedua, dia juga mempunyai bentuk yang tetap. Misalnya di sini katakanlah saya mempunyai uh, sebuah bola. Misalnya di sini saya mempunyai sebuah bola.
bola ini mempunyai volume katakanlah sekitar 15 cm kubik, dan di sini dia mempunyai bentuk tetap. Maaf, saya lupa tulis. Di sini dia mempunyai volume tetap dan bentuk tetap. Katakanlah saya mempunyai bola yang mempunyai volume sekitar 15 cm kubik. Nah, lalu bola ini ketika saya masukkan ke dalam sebuah ember, katakanlah ini sebuah ember, maka ia akan tetap berbentuk bulat. Kita semua tahu kalau bola itu berbentuk bulat. Jadi bentuknya tidak akan berubah. Dia akan tetap berbentuk bulat dimanapun kita taruh. Misalnya kita masukkan ke dalam sebuah ember, atau juga kita masukkan ke dalam sebuah baskom, atau dimasukkan ke dalam sebuah kolam, dia akan tetap berbentuk bulat. Eh, dan volumenya akan tetap 15 cm kubik. Tidak akan berubah. Jadi benda berbentuk padat mempunyai volume yang tetap dan bentuk yang tetap. Jadi jika kita gambarkan secara mikroskopik, maka kita akan secara bayangan kita, maka kita bisa menggambarkan kalau molekul dari suatu padatan akan berbentuk seperti ini. Jadi ia berbentuk tetap dan juga volumenya tetap. Dia kaku dan tidak bisa berubah-ubah. Akan selalu seperti ini. Jika kita gambarkan molekul dari suatu padatan, maka kita akan membayangkan suatu molekul padatan seperti ini, seperti itu. Lalu bentuk kedua dari suatu materi adalah setelah padat, kita mempunyai bentuk materi yang berbentuk cair. Materi yang berbentuk cair ini juga mempunyai volume yang tetap. Di sini dia mempunyai ciri, dia mempunyai volume yang tetap. Volume yang tetap. Artinya, misalnya di sini saya mempunyai segelas air. Segelas air. Ini air. Saya mempunyai segelas air dengan volume katakanlah 5 ml. Jangan 5 ml, 15 ml. Katakanlah air ini saya taruh di dalam gelas dan mempunyai volume sebesar 15 ml. Ketika saya pindahkan ke dalam sebuah mangkok, air ini saya pindahkan ke dalam sebuah mangkok, maka volumenya akan tetap 15 mili, tidak akan bertambah ataupun berkurang. Tetapi ketika saya pindahkan air ini ke dalam mangkok, dari gelas ke dalam mangkok, maka bentuknya akan berubah. Jadi di sini salah satu ciri dari benda atau materi berbentuk cair adalah bentuknya berubah-ubah. Bentuk tidak tetap. Jadi dia menyesuaikan dengan bentuk dari wadahnya. Jika dia ada di dalam gelas, maka ia akan berbentuk seperti gelas, dan jika kita pindahkan ke dalam sebuah mangkok, maka dia akan berbentuk seperti mangkok. Jadi mengikuti bentuk dari wadah materi tersebut. Seperti itu. Nah, bentuk terakhir dari suatu materi adalah berbentuk gas. Berbentuk gas. Berbeda dengan padatan dan cair, maka gas ini tidak mempunyai volume yang tetap. Tidak mempunyai volume yang tetap. Tapi kita bisa, volume tidak tetap. Tapi kita bisa katakanlah menahan gas ini di dalam sebuah wadah yang tertutup. Katakanlah di sini kita mempunyai udara di dalam sebuah balon. Jadi dia tidak mempunyai volume yang tetap. Artinya sebenarnya jika balon ini kita buka, maka ya, volumenya bisa berubah-ubah. Dia akan terbang ke sana kemari. Benda berbentuk gas ini. Seperti itu. Misalnya ini dalam sebuah balon. Tapi kita bisa menahan gas ini di dalam sebuah balon. Di dalam sebuah balon pun, gas ini tetap terus bergerak. Dia tidak akan diam. Dia terus bergerak di dalam balon ini. Itulah materi yang berbentuk gas. Benda yang berbentuk gas. Volume tidak tetap dan bentuk tidak tetap. Sama seperti benda cair, maka dia akan mengikuti bentuk dari wadahnya. Jika kita taruh di dalam sebuah balon, maka ia akan bentuk seperti balon. Dan jika kita taruh di dalam sebuah tabung gas, maka ia akan bentuk seperti tabung.
Lalu, selain dari bentuk, kita juga bisa membagi materi ini berdasarkan apakah ia merupakan zat murni atau ia merupakan campuran. Jadi di sini kita beri batas. Jadi di sini selain dari bentuknya, kita juga bisa membagi materi ini berdasarkan apakah ia itu adalah suatu zat murni, suatu zat murni. Baiklah, saya akan ganti tinta. Apakah dia adalah sebuah zat murni atau ia adalah sebuah campuran. Jadi, apakah zat murni ini dan apakah campuran ini? Zat murni adalah segala sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan lagi, tidak bisa kita bagi-bagi secara fisika, secara metode dengan menggunakan metode fisika. Misalnya di sini kita mempunyai air. Air adalah suatu zat murni. Air, misalnya di sini kita mempunyai segelas air. Air adalah suatu zat murni. Kenapa? Karena kita tidak bisa memisahkan molekul H, molekul oksigen dan molekul molekul hidrogen ini secara fisika dengan menggunakan metode fisika. Jadi air kita sebut sebagai sebuah zat murni. Begitu juga misalnya kita mempunyai sebuah cuka, asam cuka, CH3COH. Kita katakan ini zat murni karena kita tidak bisa membagi, kita tidak bisa memisah-misahkan komponen dari CH3COH ini, CH3COH ini dengan menggunakan metode fisika seperti itu. Jadi kita katakan bahwa CH3COH ini adalah zat murni. Jadi zat murni adalah suatu zat yang tidak bisa dipisahkan lagi dengan menggunakan metode fisika. Sementara campuran bisa kita pisahkan menggunakan metode fisika. Misalnya di sini katakanlah saya mempunyai sebuah teh, air teh. Ini kita mempunyai air teh. Jadi, air teh ini adalah campuran dari air dan teh. Air dan teh bisa kita pisahkan dengan metode fisika, entah itu menggunakan destilasi atau apalah. Tapi kita bisa memisahkan antara air dan teh ini dengan menggunakan metode fisika. Nah, campuran ini pun terbagi menjadi dua, yaitu heterogen, campuran heterogen dan campuran homogen. Apakah campuran heterogen itu? Jadi campuran heterogen adalah campuran di mana kita bisa melihat bagian-bagian dari campuran itu. Artinya kita bisa memisahkan bagian-bagian itu secara indrawi. Misalnya katakanlah sebagai contoh kita mempunyai sebuah sayur, sayur asam katakanlah. Sayur asam di sini kita bisa melihat komponen dari campuran itu adalah buah melinjo, daun dan labu. Kita bisa melihat memisah-misahkannya, memisah-misahkan campuran ini dengan mudah. Jadi kita katakan ini adalah campuran yang heterogen. Jadi kita masih bisa melihat bagian-bagian dari campuran ini. Sementara campuran homogen kita tidak bisa melihat bedanya. Melihat misalnya sebagai contoh adalah campuran air teh ini. Kita tidak bisa melihat lagi mana air dan mana teh. Kita tidak bisa membedakan, memisahkan mana bagian mana yang merupakan air dan bagian mana yang merupakan teh karena keduanya bercampur. Atau misalnya kita mempunyai contoh sebagai satu lagi contoh adalah air garam. Air garam ini kita tidak bisa melihat mana komponen garamnya dan mana komponen airnya. Artinya dia menyatu dan tidak bisa lagi kita lihat perbedaan antara air dan garam seperti itu. Itulah yang kita katakan sebagai suatu campuran yang homogen seperti itu. Eh, Mungkin untuk video kali ini kita cukupkan dulu karena setiap video saya tidak bisa terlalu lama karena terbatas oleh waktu seperti itu. Maka kita akan lanjutkan pembahasan tentang ilmu kimia ini di video yang selanjutnya. Sekian, terima kasih.